Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun mubtilatus sholati. Setelah menerangkan yang disunahkan ketika sholat, kemudian hal-hal yang dimakruhkan selama sholat, kemudian fasal berikutnya adalah mubtilatus sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Tabtulu as-sholatu bi arba'a asyrata khoslatan. Sholat hukumnya batal disebabkan karena 14 hal. Bahkan lebih dari 14 hal di sini disebutkan. 14 perkara yang bisa membatalkan sholat. Yang pertama yang membatalkan sholat adalah bil hadathi, disebabkan karena hadas, karena keluar hadas. Walau bila qasdin, walaupun tidak mempunyai tujuan, walaupun tidak sengaja. Hadas, sedang sholat, kemudian kentut, umpamanya nggak sengaja kentutnya, maka itu batal sholatnya. Au ukriha alaih, atau dipaksa melakukan hal yang dipaksa untuk berhadas, umpamanya dipaksa untuk menyentuh wanita umpamanya, maka itu batal. Kan usiro batnuhu fa kharaja. Contoh yang membatalkan disebabkan karena hadas, kaan usiro batnuhu. Contoh umpamanya perutnya lagi sholat, perutnya ada yang ditekan perutnya, sehingga kemudian begitu perutnya ditekan, hitut umpamanya, keluar hadas. Nah, maka itu batal. Fa kharaja. Wala farqa fil butlan bainal mutatahhir wa ghairihi. Tidak ada perbedaan. Pokoknya yang namanya hadas, yang namanya kentut, itu tidak ada perbedaan, baik orang yang sholatnya dengan wudu ataupun orang yang sholatnya tanpa wudu. Kalau orang yang sholatnya dengan wudu, maklum, kita orang habis wudu kemudian kita sholat. Ketika sholat kemudian kentut umpamanya, maka batal. Atau orang yang tidak punya wudu, umpama di perjalanan. Di perjalanan umpamanya di pesawat. Di pesawat kita melaksanakan sholat. Di pesawat air nggak ada, debu nggak ada. Kemudian kita melaksanakan sholat. Sholat namanya sholat lihurmatil wakti, ya. Sholat lihurmatil wakti. Sholat faqidu tahurain. Sholatnya orang yang tidak memiliki tidak menemukan dua alat bersuci, tidak menemukan air, tidak menemukan debu. Dia tetap wajib sholat. Itu saking wajib-wajibnya sholat, walaupun tidak ada air, walaupun tidak ada debu, itu wajib dilaksanakan. Yaitu lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Supaya apa? Supaya orang itu tenaga gampang karena meninggalkan sholat. Jadi walaupun tidak punya wudhu, tetap dia sholat dulu. Umumnya di perjalanan, ini mau wudhu susah, terjebak macet. Ini waktu sudah sebentar lagi, sholatlah dia. Walaupun tidak punya wudhu, sholat. Namanya lihurmatil waktu, untuk menjaga waktu, bahwa kita itu betul-betul menomorsatukan sholat, tengah lalawarakan karena sholat. Jadi kita betul-betul tengah lalawarakan karena sholat, dengan bukti kita melaksanakan sholat lihurmatil waktu pada waktunya. Walaupun nanti ada ya, nanti harus diulangi lagi sholatnya, qadha sholatnya. Kemudian atau orang yang tidak mempunyai wudu, umpama sedang di pesawat umpamanya, tidak punya wudu, tidak tayamum, kemudian dia sholat dihormatil waktu. Ketika sedang sholat kemudian dia kentut umpamanya, ketika sedang sholat dia kentut, padahal dia nggak punya wudu, maka batal sholatnya. Walaupun sholatnya tadi tidak wudu dulu, tapi kemudian ketika sedang sholat dia kemudian kentut, maka batal sholatnya. Itu ulangi lagi, karena berdasarkan hadis sahih Nabi mengatakan, idza fasa ahadukum fi sholatihi falyansorif wal yatawaddo wal yu'id sholatahu. Ketika seseorang ngentut di dalam sholatnya, sedang sholat yang ngentut, maka berpalinglah dia, kemudian wudulah dia, dan ulangilah sholatnya. Cuman ini wahadal kalam,
Masalah ini masalah untuk orang yang normal. Orang yang normal. Beda lagi dengan salis. Fala tabtulu sholatuhu illa hadatsu al-ghair ad-daim. Fa innahu la yubtiluha. Mengecualikan orang yang ngentut terus umpamanya, orang yang salis, yang daimul hadas. Orang umpamanya dia itu daimul hadas, ngentut terus atau keluar beser terus umpamanya. Dari kemaluannya keluar di selang 2 menit keluar netes, sedikit netes umpamanya. Atau selang 1 menit ngentut, sedikit, ngentut sedikit. Nah, ya mungkin klepnya udah dol ya, mungkin klepnya udah dol sehingga tekop aya angin kemudian keluar, pes deui umpamana. Angger selang 1 menit. Nah, kalau orang yang daimul hadas, orang yang selalu ngentutan, nah, orang tersebut ketika di dalam sholat kemudian dia keluar angin, maka tidak batal kalau orang yang seperti itu. Wa yusanu liman ahdatha fi sholatihi ay ya'khudha bi anfihi tsumma yansarifa muhiman annahu ra'fun sitron ala nafsi li alla yakhudun nas bihi fayathamu. Ini ketika ada orang yang di dalam sholat kemudian dia hadas, kentut umpamanya. Sunnah orang yang ketika sedang sholat berjamaah umpamanya, kemudian dia sedang sholat berjamaah, kemudian dia kentut, otomatis dia batal sholatnya. Nah, ini dia sunnah liman ada fi sholatihi ayya khudha bi anfihi. Sunnah ketika dia ngentut, mun ngentutna kecil ya, teka dengi kubatur, enggak kedengaran oleh orang lain. Sunnah dia itu memegang hidungnya. Jadi umpamanya ke salat kemudian batal dia kentut, ke salat kemudian dia kentut. Maka sunnah dia itu memegang hidungnya digil. Digil. Seperti orang yang menahan darah dari itu. Dari hidung. Muhiman anora'fun, supaya orang mengira bahwa dia itu mimisan. Mengira orang itu mimisan. Karena kalau seumpamanya tidak menutup hidung, tidak berlagak seperti orang yang mimisan, maka orang-orang bakal ngomongkeun di Allah yakhudun nas fihi fayathamu, supaya tidak menimbulkan fitnah untuk orang lain. Nah, umpamanya orang lain kan umpamanya kalau tahu umpamanya yang di tengahnya atau yang di depannya itu kentut, mungkin orang yang melihatnya akan ketawa. Walaupun ya kalau dalam ketika mendengar suara kentut itu nggak boleh ketawa sebetulnya, nggak boleh ketawa. Nabi melarang di antara maksiat lisan adalah mentertawakan orang yang kentut. Ketika ada orang yang kentut kemudian tertawa atau mentertawakan orang yang kentut, maka itu hukumnya dosa. Nah, makanya ketika kentut udah ditutup, dilalaunan kentutna. Ulah kala dihajakeun, kala dilagukeun. Kentut umpamana gede dilagukeun pisan, di 5 kalikeun, di 7 kalikeun. Nah, umpamana aya nadaan lagu ulah teu meunang. Udah kentut mah usahakeun lalaunan sehingga hendak kadengen ku batur supaya teu disengserikeun ku batur. Gitu. Jadi sunnah li ala yakhudun nasbi. Wa kadza idza hadasa wa huwa muntadhir lis-shalat la siyaman idza qarabat iqamatuha. Begitu juga ketika orang yang sedang menunggu salat. Orang yang sedang menunggu salat kemudian sudah dekat untuk qomat, atau sudah qomat, kemudian dia kentut, maka dia juga sunnah untuk seakan-akan dia tidak kentut, seakan-akan dia keluar itu bukan karena kentut, karena mimisan umpamanya. Kemudian wasaniha, yang kedua yang membatalkan salat adalah wabiwuqu'in najasati, dengan sebab tertimpa atau kejatuhan najis, la yu'fa anha. Orang sedang sholat kemudian tertimpa kejatuhan najis, yang mana najisnya itu najis yang tidak dimakfu. Karena ada najis yang dimakfu di dalam sholat.
Najis yang dimakfu di dalam sholat ketika orang sedang sholat, contohnya seperti darah ya, keluar darah di dalam sholat, maka itu tidak batal kalau keluar darah di dalam sholat. Nah, karena najis yang dimakfu di dalam sholat. Orang yang bisul umpamanya, bisul ketika sholat, bisulna dina bujur, begitu duduk tarik teuing poho deui, dudukna tarik teuing, begitu berak beletuk umpamana betus bisulna. Sehingga keluar nanah itu najis, tapi makfu, tidak batal. Umpamanya dengan najis yang tidak makfu, umpamanya karageragan tai cak-cak, atau karageragan bangke cak-cak, atau bangke siraru, atau jangjang siraru, sayap siraru, atau bangke nyamuk ya, bangkai nyamuk yang suka banyak itu bangkai nyamuk. Nah, karageragan bangkai nyamuk umpamanya, maka itu batal sholatnya. Allati la yufana wasaun ya waqat ala thawbi, baik jatuhnya itu ke badannya atau ke pakaiannya atau ke sorbannya. Tidak terasa mah tidak tenyaho eta mah tidak terasa mah ya. Jadi ini mah yang kita tahu, yang kita tahu. Illam tulqahalan, kalau tidak sekaligus dibuang. Kecuali kalau sekaligus dibuang, umpamanya kita sedang sholat, ujuk-ujuk pluk tekana, kita pakai sorban umpamanya, pakai sorban gini. Bukan sorban ini namanya. Selendang. Nah, selendang. Lagi sholat, kemudian ayat tai cak-cak umpamana pluk kena ieu nempel. Nah, kemudian kita langsung buang. Dibuangnya tidak diangkat, tapi dibuangnya digeser gitu. Jangan diangkat. Kalau dibuangnya dengan cara diangkat ininya, selendangnya, umpamanya dibuang, diangkat dulu, dipegang, kemudian dibuang, maka batal. Kenapa? Karena kita dianggap hamlun najasah, membawa najis. Jadi kalau diangkat kita berarti hamlun najasah, membawa najis. Tapi kita dibuang dengan cara digeser, seret gitu, jatuh. Atau umpamanya jatuh ke sarung umpamanya. Keur atahiyatu teh pluk teh deket curug pisan. Deket curug, pinggiran curug. Nah, kemudian kita langsung disintrek dengan cara disintrek. Ster, langsung disintrek. Nah, maka itu tidak batal kalau langsung. Oke, ya bahasana. Sakumaha ukurannya. Jadi itu kan harus ketika kedatangan najis harus segera dibuang. Ukuran segera itu seberapa? Ukuran segera itu ayat qabla mudi aqalli tumanina. Begitu dia melihat ada najis, maka segera dia buang sebelum melewati aqallu tumanina. Batas tumanina. Tumanina itu seberapa? Tumanina itu seukuran maca subhanallah. Jadi begitu melihat segera buang. Min ghairi hamlin, tidak dengan dibawa. Jadi tidak dengan dibawa, tapi dengan cara disingkirkan ya. Thumma inna najasa in kanat yabisatan falahu nafduha walau fil masjid. Kemudian najis yang jatuh kepada orang yang sedang sholat di badannya atau di anggota tubuhnya orang yang sedang sholat. Ini apabila najisnya najis yang kering, falahu nafduha walau fil masjid, maka orang yang sholat itu dia boleh membuangnya walaupun di dalam masjid. Kita sholat di dalam masjid umpamanya, lagi sholat, lagi tahiyat, kemudian ada tai cak-cak murag, garing, kering tai cak-caknya, maka boleh kita langsung buang walaupun di dalam masjid. Karena kalau membuang najis yang kering itu moal nganajisan kanu sanes. Nah, jadi langsung buang. Itu boleh. Walau film. Wa ini tasatil waktu. Walaupun waktu masih luas. Waktu sholat masih luas. Umpamanya sholatnya awal waktu. Sholat awal waktu, kemudian dia katibaan najis, boleh. Najisnya najis yang kering.
maka boleh dia itu kemudian buang najisnya. Tsumma yajibu izalatuha ba'da sholat fauran. Kemudian setelah dia selesai sholat, maka wajib dia itu harus membuang najis tersebut keluar. Jadi ketika sedang sholat, kejatuhan najis yang kering, segera buang, walaupun di dalam masjid. Setelah dibuang, kemudian setelah selesai sholat, cari najis tersebut dan buang najis tersebut keluar. Wajib, ini wajib. Karena kalau seumumnya kita sedang sholat, kemudian ada najis jatuh di dalam masjid, kita buang najisnya tersebut. Kemudian setelah dibuang, kita enggak buang najis tersebut keluar, maka kita dianggap membuang najis di dalam masjid. Haram hukumnya, dosa. Apalagi kalau di luar sholat ya. Kalau di luar sholat, umpamanya buang ini, habis menang nyamuk, plak, teh menang. Dibuang aja gitu, haram itu, dosa itu. Nah, orang ketika kita sedang sholat pun wajib kita membuang najis kalau najisnya kering. Tapi setelah sholat wajib hukumnya cari najis tersebut, buang keluar. Nah, mencari sampai ketemu. Nah. Kemudian, jadi walaupun waktunya luas ya. Wa in kanat rotbatan wa yalzamu ala ilqaiha tanajjasa al masjid biha. Kalau umpamanya sedang sholat, kemudian kejatuhan najis, najisnya basah. Jadi najisnya basah. Kalau najisnya dibuang, wa in kanat rotbatan wa yalzamu ala ilqaiha tanajjasa al masjid biha fa fi tafsilun. Kalau seumpamanya kita ketibaan najis, kemudian najisnya basah, kalau dibuang maka najis tersebut akan mengotori masjid umpamanya. Fafi tafsilun. Jadi ini wa in kanat rotbatan wa yalzamu ala ilqa'i tanajjasa al masjid. Ya. Jadi kalau kejatuhan najis kemudian wa yalzamu, ketika najis tersebut segera dibuang maka najis tersebut akan mengotoran masjid karena najisnya basah. Fafi tafsil, maka ini ada penafsilan, ada perincian. Fa ini tasaatil waktu ro'aha fala yulqiha fihi bal yaqta'us sholata wa yurmiha kharijahu thumma yastanifu as-sholat. Kalau najisnya fa ini tasal waktu. Kalau umpamanya sedang sholat, kemudian kejatuhan najis yang basah, kalau dibuang maka akan mengotoran masjid. Otomatis akan mengotoran masjid. Komodai di masjidnya pakai karpet. Nah, maka ketika najisnya basah, kalau sholatnya itu waktunya masih luas, umpamanya sholatnya itu sholat duhur jam 1 sholat duhur, atau awal waktu bahkan awal waktu sholat duhur jam setengah 1 sholat duhur. Ketika sedang sholat, udah rakaat terakhir ada najis basah. Kalau dibuang maka akan mengotoran masjid. Ini waktunya masih panjang, waktu sholat masih panjang, maka ro'aha, maka jaga hak masjid, jangan dibuang, karena kalau bisa mengotoran masjid, tapi batalkan sholatnya, bawa keluar masjidnya, bawa keluar najisnya, buang najisnya, bersihkan najisnya, tsumma yastanifu sholat, kemudian dia memulai sholat kembali. Kalau waktunya luas, kalau waktu masih ada, waktu sholat masih panjang. Sedangkan jadi fala yulqiha, kalau waktu sholatnya masih luas maka jangan dibuang karena bisa mengotoran masjid, menajisi masjid. Wa illa ro'aha wa atammaha. Tapi kalau seumpamanya waktunya itu sempit, umpamanya sholat duhur asar jam 3 umpamanya. Sholat duhur jam 3 kurang 10 menit, gus mepet karena asar. Umpamanya lagi sholat kemudian kejatuhan najis. Ketika ke sholat kejatuhan najis, najisnya basah. Kalau najis itu dibuang maka akan mengotoran masjid. Kalau dibatalkan sholatnya maka dia akan
kehabisan waktunya karena tidak cukup untuk suci, tidak cukup untuk mengulangi sholatnya kembali. Wa illa ro'aha wa tammaha wa alqaha fihi wa wajabat izalatuha ba'da sholat. Jadi kalau seumpamanya waktunya itu sempit, maka dia jaga sholatnya, kemudian dia artinya buang najisnya. Lagi sholat jam 3 kurang 10 menit baru sholat duhur. Begitu sedang sholat kemudian kejatuhan najisnya basah. Kalau dibuang maka kotoran masjid. Kalau tidak dibuang maka waktu sholat akan habis. Maka yang harus dijaga waktu sholat, yang harus dijaga sholat. Dia buang najisnya tersebut, dia buang walaupun kotoran masjid dengan resiko kotoran masjid. Setelah dia buang najisnya, dia teruskan sholatnya. Kemudian setelah itu, maka setelah dia selesai melaksanakan sholat, wajib dia untuk mensucikan masjid yang terkena kotoran itu. Wajib disucikan. Oke, nanti dulu. Wajib izalatu ba'da sholat fauron. Hadza in qadara 'alal izalah 'alal faur, 'alal izalah fil faur. Wa illa bi alam yajid ma'an liyutahhirul masjid bihi fayaqta'u sholat wa yurmiha kharijahu. Nah, ini kalau memang ketika dia sedang sholat ketibaan najis, gara-gara najis yang basah, waktunya sudah sempit, kemudian dia buang najisnya, kemudian setelah membuang najis, setelah selesai sholat, dia bisa membersihkan dan mensucikan masjid. Tapi kalau seumpamanya dia tidak bisa mensucikan masjid, umpamanya nggak ada air, nggak ada air. Kalau najis yang basah tersebut dibuang di dalam masjid, ini cara mensucikannya agak sulit. Maka kalau seperti itu, maka tetap wajib membatalkan sholatnya. Wajib dia buang najisnya, dia batalkan sholatnya, kemudian dia bebersih dulu, kemudian dia memulai lagi sholat dari awal lagi. Ya, silakan. Ketika waktu makan itu ya, kejatuhan najis yang basah itu dibuang, itu kan berarti masih ada sisa gitu, tidak mungkin ada yang nempel. Jadi gimana? Kalau nempel di badan atau di pakaian, itu ya tetap batal. Kalau nempel, ini permasalahannya umpamanya ke badan atau ke pakaian, kemudian ketika dibuang nggak ada yang nempel. Yang lain basah kan pasti ada ya. Jadi kita nggak langsung memastikan gitu. Jadi tidak, karena ada najis yang walaupun kita membawa najis itu yang dimakfu. Najis yang dimakfu, najis yang seperti apa? Najis yang tidak kelihatan oleh mata kepala telanjang. Umpamanya basah, nempel. Kemudian ketika dibuang, umpamanya masih ada, tapi enggak kelihatan. Aslinya masih ada, tapi enggak kelihatan. Nah, enggak ada asarnya gitu. Masih ada, tapi enggak kelihatan. Maka itu makfu. Karena kalau najis di antara najis yang makfu itu adalah najis yang tidak terlihat oleh mata kepala. Umpamanya ada lalat kemudian nempel di kotoran, umpamanya di najis, ngerubung kotorannya masih basah. Umpamanya kotoran berupa muntah atau apa, kemudian lalat ngerubung di sana. Kemudian setelah ngerubung di sana itu nempel di orang yang sholat lalatnya. Itu pasti kaki-kaki daripada lalat tersebut pasti kena kotoran, ada najisnya. Tapi nempel pada orang yang sholat enggak batal. Atau masuk ke dalam air enggak menjadikan najis. Karena apa? Karena najisnya sangat sedikit dan tidak terlihat oleh mata kepala sendiri. Itu dimakfu kalau seperti itu. Wa kharaja bil masjid ar-ribat wal madrasah wa milkil ghair wal adam wal amtaram wa qabrihi wa milki nafsihi in lazima ifsadu syai'in minhu fa yura'i fi dzalika as-shalat mutlaqan. Nah, dikecualikan dengan masjid
yaitu ribat, pesantren, madrasah, aula, atau di rumah. Umpamanya ketika dia buang najisnya, maka akan ngotoran ke madrasah, akan ngotoran karena pesantren, akan ngotoran karena rumah, ngotoran aula umpamanya. Maka itu ketika dalam kondisi itu tetap dia harus menjaga sholatnya. Jadi artinya buang najisnya. Walaupun dengan resiko ngotoran ke pesantren, ngotoran ke aula, ngotoran ke madrasah. Nah, beda dengan ketika ngotoran karena masjid. Kemudian adapun kalau umpamanya sholatnya di dalam Ka'bah, kalau sholat di dalam Ka'bah atau dekat mushaf, kalau najis ini dibuang maka akan terkena mushaf, terkena Al-Quran, atau terkena ke dalam Ka'bah umpamanya. Maka ini mah wajib mura'atuhuma, wajib menjaga Al-Quran dan Ka'bah ini. Nah itu ketibaan najis. Kemudian yang ketiga, yang membatalkan sholat adalah inkisyaful aurat kulliha au ba'diha mimma yajibu satru li ajli sholat. Yang ketiga, yang membatalkan sholat adalah kashful aurat, inkisyaful aurat, terbuka aurat. Terbuka aurat. Ketika sedang sholat, terbuka aurat disebabkan karena angin umpamanya. Wa in shalla fil khalwat, walaupun sholat di tempat yang sepi. Walaupun sedang sholat di tempat yang sepi, maka tetap batal. Fa in kasyafarihun fala tabtulu sholatuhu in satroha halan. Kalau umpamanya sedang sholat, kemudian tertiup angin, sampai kemudian terbuka auratnya, kemudian dia langsung tutup, maka tidak batal kalau langsung ditutup. Tapi kalau tidak langsung ditutup, maka batal. Ukurannya segera dengan tidak segera, yaitu seukuran tumanina, seukuran maca subhanallah. Jadi ketika sholat, kemudian ada angin bertiup, sampai terbuka auratnya, segera tutup, maka tidak batal. Tapi kalau didiamkan, kemudian baru ditutup, maka itu batal. Itu kalau ditiup oleh angin, kebuka auratnya kalau ditiup oleh angin. Insatroha halan. Qabla amudiyah. Na'am law takarrara kasfuri. Tapi kalau seumpamanya katebak angin deui, kabuka aurat deui ditutup deui, katebak deui angin, kabuka deui ditutup deui, katebak deui terus sabeberapa kali berulang-ulang, maka itu batal kalau seperti itu. Wa kharaja birri ghairuhu walau bahimatan. Dikecualikan dengan katebak oleh angin, yaitu dibuka oleh orang lain. Yang membukanya itu bukan angin, umpama sedang sholat, kemudian ada orang punya piaraannya itu monyet umpamanya. Ada orang punya piaraan monyet menurut. Dia sedang sholat. Ketika sedang sholat, kemudian sarungnya dibuka oleh monyetnya. Sarungnya dibuka oleh monyet sehingga kelihatan auratnya, maka batal sholatnya. Walaupun langsung ditutup. Jadi kalau dibukanya bukan karena angin, dibukanya karena ada oleh hewan umpamanya, atau oleh anak kecil lagi sholat umpamanya, anak kecil kemudian iseng, namanya anak kecil, kemudian dibuka gitu, hayang asup karena sarung umpamanya anak kecil berodotan umpamanya, kemudian dibuka, nyumput dina sarung, tapi ketika dibuka terlihat auratnya, maka batal sholatnya. Walau bayi matan kekirin aw adamin. Sawa'un kana mumayyizan am ma'dunan lahu am la fayaduru kasfuhu wa in satara halan. Wa kadza law kashafa sahwan illam yustar halan. Begitu juga kalau dibuka, aurat tersebut dibuka karena lupa, in satara illam yasturha halan. Umpama sedang sholat kemudian lupa sarungnya diangkat, lupa. Begitu sarungnya diangkat, kelihatan auratnya, tapi karena lupa dia mengangkat sarung, kemudian langsung dia tutup lagi, maka tidak batal kalau langsung ditutup lagi. Tapi kalau tidak langsung ditutup lagi, maka dia batal. Jadi kalau lupa enggak masalah. Wa idza sholat amatun. Wa idza sholat amatun ra'su makshufatun wa ataqat fi sholat fa illam tustar. Wa rabi'uha. Kemudian yang keempat yang membatalkan sholat adalah
wa rabi' bin nutqi bi harfaini mutatawaliyataini. Yang keempat yang membatalkan salat itu adalah dengan mengucapkan kalimat sampai dua harokat, dua huruf ya. Sampai dua huruf yang berturut-turut. Wa ilam yufhima, walaupun tidak difaham hurufnya. Contohnya seperti an, min, ila, man umpamanya. Walaupun tidak bisa difaham. Itu batal. Wa min muta'alliqatil Qur'an al-mahdhufah. Atau dengan mengucapkan bacaan-bacaan Al-Qur'an yang sudah dimansuh bacaannya. Wa in qasadana muta'alliqun. Begitu juga au kana li maslahati salat ka qali li imami, atau karena masalah salat, maslahat salat. Umpama sedang salat. Umpama imamnya lupa, imamnya duduk, belum berdiri. Kemudian kata makmum, kum. Kum itu artinya berdirilah. Kum, berdirilah. Maka itu batal. Au kana fi tananuhin, atau dengan dehem. Lagi sholat ngahaja gitu, lagi sholat ngahaja, maka batal karena keluar suara, keluar dua huruf. Beda kalau bola bahu, beda kalau umpamanya dehemnya itu karena keluar dengan sendirinya. Ketika sedang sholat umpamanya ditahan, udah keluar aja dengan sendirinya, maka itu tidak batal. Tapi lamun dikedenkeun maka batal sholatnya. Makanya hati-hati kalau ketika sholat dehem pun jangan asal serak kemudian langsung didehemkan, jangan. Jadi kecuali kalau semuanya sudah tidak tertahankan lagi, keluar dengan sendirinya tanpa ada qasdu, tanpa ada tujuan dari kita, maka itu kalau ada tujuan maka batal. Kadohkin sama dengan tertawa, wabukain ataupun menangis di dalam sholat. Walaupun menangisnya karena menangis takut dosa, ingat dosa, takut akhirat, takut neraka, maka itu tetap batal salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.